Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semua? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Oke, kembali kita belajar secara online. Kita masih masuk ke dalam pembelajaran ketiga ya. Siapkan buku LKS Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang buka LKS-nya halaman 26. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini muatan KD-nya 3.4. Yang kita akan pelajari adalah KD 3.4, yaitu memahami keesaan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaannya yang dijumpai di sekitar rumah dan di sekolah. Ya, ini yang akan kita pelajari. Kemarin kita sudah bahas di buku cetaknya, sekarang kita buka LKS-nya. Lanjut. Buka halaman LKS halaman 27 dan 28 ya. Di sini ada keterangan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Tahukah kalian apa arti iman? Nah, masih ingat nggak apa itu iman? Ya, iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin terhadap sesuatu. Iman menurut istilah adalah pengakuan di dalam diri, diucapkan dengan lisan dan dikerjakan dengan anggota badan ya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad yang artinya iman adalah pengakuan dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan pengamalannya dengan anggota badan. Jadi kita sebagai umat muslim harus percaya rukun iman. Iman itu percaya ya, tadi sudah dibahas percaya atau yakin ya. Dari penjelasan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa iman kepada Allah membutuhkan 3 unsur, yaitu anggota badan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Jadi diucapkan dengan hati, diucapkan dengan mulut, lisan, dan dilakukan dengan anggota badan. Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang mengaku beriman kepada Allah hanya dalam hati atau lisan atau anggota badannya saja, maka orang tersebut belum bisa dikatakan orang yang beriman. Jadi orang yang beriman harus dilakukan dengan 3 tadi ya. Pertama, dalam hati kita yakin, kemudian dengan ucapan kita lisan, dan yang ketiga adalah ini mengamalkan dengan anggota badan kita ya. Iman kepada Allah merupakan suatu keyakinan yang sangat mendasar. Tanpa adanya iman kepada Allah, seseorang tidak akan beriman kepada yang lainnya, seperti beriman kepada malaikat, kitab suci, rasul, hari kiamat, dan takdir Allah ya. Kemudian kita buka halaman 28. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Jadi Allah tidak memerlukan bantuan dari makhluknya. Allah pencipta alam semesta ini. Allah menciptakan manusia dan tumbuhan. Semua makhluk di langit dan di bumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya ciptaan Allah itu menunjukkan bukti keberadaan Allah ya. Jadi kita yakin bahwa Allah itu ada karena kita bisa melihat ciptaan Allah ya. Meyakini kepada Allah dengan sifat-sifat akan memberikan banyak hikmah diantaranya. Nah, kalau kita sudah yakin, ini ada hikmah ya. Yang pertama, meyakini kebesaran Allah. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur. Yang ketiga, selalu menjalankan perintahnya. Yang keempat, selalu berusaha menjauhi dan meninggalkan larangannya. Yang kelima, tidak takut menghadapi kematian. Tahukah kalian? Nah, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Keempat, ke rasul-rasul Allah. Dan yang kelima, hari akhir. Yang keenam adalah qada dan qadar. Nih ada lagu ya, kita nyanyikan dengan nada balonku. Tuhanku hanya satu, tiada bersekutu. Dia tidak berputra, tidak pula berbapa. Siapa bilang 3 dor itu musyrik namanya. Orang seperti dia nerakalah tempatnya ya. Bagus ya lagunya ya. Oke, dari lagu tersebut lihat diri kita manusia ciptaan Allah.
Allah menciptakan langit tanpa tiang. Coba kita renungkan, langit di atas kita tidak runtuh. Allah menjaga keseimbangannya. Allah Maha Esa, tidak berputra dan tidak pula diputrakan. Tidak lainnya. Seandainya di dunia ini ada Allah lebih dari satu, pastinya dunia ini akan kacau, alam ini akan hancur, ya, tidak seimbang. Tahukah kalian siapa yang menciptakan manusia? Allah lah pencipta manusia. Allah menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama. Allah juga menciptakan kita. Nah, perhatikan nih anggota tubuh kita. Nah, itu semua diciptakan oleh Allah, ya. Dari mulai hidung berguna untuk mencium, bernafas, ya, kemudian mata untuk melihat, kemudian ada telinga untuk mendengar, dan lain-lainnya, ya. Sekarang kita lihat nomor 2, halaman 30. Ciptaan Allah di lingkungan sekitar. Coba perhatikan alam di sekitarmu. Aneka hewan dan tumbuhan, gunung yang menjulang tinggi, lautan yang luas dan dalam, langit yang membentang, bintang gemerlapan di langit, matahari dan yang bersinar terang, manusia yang cantik dan tampan. Siapa yang menciptakannya? Hanya Allah penciptanya. Kita harus mempercayainya. Karena percaya bahwa itu ada, percaya bahwa Allah itu Esa, percaya bahwa Allah itu Maha Pencipta dan Maha Kuasa. Jadi kita harus meyakini yang keenam tersebut tadi, ya, iman kepada Allah yang pertama, ya. Jadi rukun iman yang wajib kita percaya sebagai orang muslim. Yang pertama iman kepada Allah, kedua kepada malaikat, ketiga kitab-kitabnya, keempat rasul-rasulnya, kelima hari kiamat, yang keenam takdir Allah. Lingkungan di sekitar sekolah. Setiap hari aku belajar di sekolah. Aku belajar bersama teman-teman dengan dibimbing Pak Guru dan Ibu Guru. Ketika istirahat di sekolah, aku bermain bersama teman-temanku. Meskipun kami dan keluarga yang berbeda, tetap dapat bermain dan belajar bersama teman-teman. Aku bersyukur atas semua yang telah Allah berikan kepadaku. Aku bersyukur kepada Allah dengan cara rajin belajar, ya. Salah satunya menikmati atau kepercayaan kita kepada Allah, yang harus menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, untuk kita sebagai anak sekolah, caranya dengan rajin belajar. Oke, pembahasan untuk pembelajaran 3 sudah selesai. Buku cetak dan LKS-nya sudah. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan latihan di LKS halaman 31 sampai 34. Oke. Pembelajaran ketiga sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi.